Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 24. Melanjutkan cerita sebelumnya. Duan Tiande benar-benar marah. Apa yang terjadi pada akhirnya? Li Yongchang dengan gemetar memberitahu Duan Tiande apa yang terjadi. Ketika Duan Tiande mendengar bahwa Tan Yun telah membunuh Jialai dan bahwa Tan Yun telah memotong kaki 30 perwira dan 300 tentara abadi, dia sangat marah sehingga fitur wajahnya terdistorsi dan pembuluh darah hijau menonjol di wajahnya. Melihat kanibalisme Duan Tiande, Li Yongchang mengeraskan kulit kepalanya dan berkata, "Mayor Jenderal, ada sesuatu yang bawahan Anda katakan Anda tidak boleh marah. Dua pemimpin abadiku dibunuh oleh Tan Yun, apakah ada yang membuatku lebih marah dari ini?" Duan Tiande meraung. Li Yongchang dengan enggan mengeluarkan deklarasi perang dan menyerahkannya kepada Duan Tiande. "Ini adalah pernyataan perang yang diberikan kepada Anda oleh Tan Yun. Ada 10 hari tersisa untuk pertempuran yang menentukan. Jenderal muda, maukah Anda melihat apakah Anda ingin bertarung?" Deklarasi perang. Duan Tiande menarik deklarasi perang ke tangannya, tetapi berbunyi, "Tan Yun, Tiange, kota Sishu, meluncurkan pertempuran hidup dan mati melawan Mayor Jenderal Duan Tiande. Hari ini, 3 bulan kemudian, Duan Tiande tidak akan bertarung. Kamu adalah cucuku dari Tan Yun. Aku marah. Aku marah." Duan Tiande bertanya, "Apa kekuatan Tan Yun? Laporkan kembali ke Jenderal muda." Lebih dari 2 bulan yang lalu, Tan Yun adalah tingkat kedua ranah menghukum abadi, Li Yongchang berkata dengan jujur, namun, kekuatan Tan Yun seharusnya lebih tinggi dari bawahannya. "Bagus." Duan Tiande tertawa dengan marah. "Dalam 10 hari, aku akan memenggal kepalanya di depan umum. Tan Yun, kamu akan mati dalam 10 hari. Dalam sekejap mata, 9 hari telah berlalu. Pada awal tengah malam, bulan purnama berada di langit. Alun-alun kota luar, toko Tiange kota Sishu. Menara abadi ruang dan waktu terbaik, Tan Yun di lantai 66, memasuki tingkat keempat menghukum abadi 50 tahun yang lalu. Saat ini, Tan Yun mengendalikan 440 helai cairan surgawi Hongmeng di hati Hongmeng, memadamkan kulit, daging, otot, dan tulang. Tan Yun duduk bersila, berkeringat seperti hujan, suaranya serak. "Besok, masih ada beberapa jam, cukup bagiku untuk mengolah tubuh Hongmeng ke tahap urutan ke-11. Keesokan harinya, ketika hanya tersisa 1 jam dari pertarungan, Tan Yun akhirnya menyelesaikan pendinginan daging, kulit, otot dan tulang, dan memasuki tahap ke-11 tahap awal dari tanah Hongmeng. Ini berarti Tan Yun sekarang memiliki kekuatan besar untuk mencabik-cabik dengan tangan kosongnya, senjata abadi tingkat rendah." Berdengung. Rambut Tan Yun berkibar, melepaskan pengetahuan abadinya. Kolom cahaya abadi yang tak terlihat naik ke langit 5 juta li abadi. 8 juta li abadi. Tidak berhenti sampai 9 juta li abadi. Seorang abadi tingkat 1 ranah pemurnian abadi, yang pengetahuan abadinya dapat mencakup area seluas 8 juta abadi. Pemurnian abadi tingkat 2 8,5 juta, tingkat 3 mencakup 9 juta li abadi. Saat kekuatan fisik Tan Yun melonjak, jiwanya yang abadi sekarang sama kuatnya dengan makhluk abadi tingkat ketiga pemurnian abadi. Tan Yun bangkit sambil tersenyum dan berkata, "Duan Tiande, hari ini adalah kematianmu." Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa pertempuran dengan Duan Tiande pasti telah menarik banyak perhatian. Untuk mencegah orang melihat keahliannya, dia memutuskan untuk tidak menggunakan formasi pedang Hongmeng Tu dan formula pedang Hongmeng kecuali nyawanya dalam bahaya. Meski begitu, Tan Yun masih percaya diri untuk membunuh Duan Tiande. Meskipun Tan Yun percaya bahwa tidak ada seorang pun di kota abadi Suanyuan yang dapat melihat keahliannya, kalau-kalau, Tan Yun tidak akan mengambil risiko dengan segala cara. Dia tahu bahwa begitu seseorang melihat keahliannya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dalam hati Tan Yun, siapapun yang telah melihat susunan pedang dan formula pedangnya pasti sudah mati.
Setelah mengambil keputusan, Tan Yun meninggalkan lantai 66 dan muncul di kamar di lantai 6 Tiange, kota Sisu. Selanjutnya, setelah Tan Yun mengumpulkan menara abadi ruang waktu terbaik ke telinganya, dia datang ke lobi di lantai pertama, tetapi dia melihat bahwa Zhang Yihan, manajer kantor pusat toko, juga berada di lobi. Di sebelah Zhang Yihan, ada seorang lelaki tua yang abadi. Tan Xiaoyou, lama tidak bertemu. Zhang Yihan memeluk tinjunya dan tersenyum, lalu memperkenalkan kepada Tan Yun, Tan Xiaoyou, ini kakak tertuaku Zhang Yizong, yang segera menjadi pengurus rumah tangga tuan kota. Tan Yun sedikit tercengang. Baru saat itulah dia tahu bahwa identitas Zhang Yihan tidak sederhana. Ternyata ada saudara dari pengurus rumah tangga di rumah tuan kota. Tan Yun memeluk tinjunya, membungkuk sedikit ke Zhang Yizong dan berkata, saya telah melihat Zhang Sangxian. Sama-sama, Zhang Yizong memandang Tan Yun dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, jika Tan Xiaoyou tidak memberikan pil pemurnian terbaik kepada saudara laki-lakiku yang kedua, jika tidak, lelaki tua ini tidak akan bisa menembus ranah dan dipromosikan ke tingkat ke-12 pemurnian abadi. Kemudian Zhang Yizong membungkuk dalam-dalam pada Tan Yun dan berkata, saya berterima kasih kepada Tan Xiaoyou. Sama-sama, Tan Yun tersenyum dan membantu Zhang Yizong berdiri, meminta kedua tetua untuk duduk, dan kemudian meminta Chu untuk menyajikan teh. Zhang Yizong mengerutkan kening dan berkata, Tan Xiaoyou, apakah kamu benar-benar tingkat 4 menghukum abadi, atau apakah kamu menyembunyikan ranahmu? Tan Yun berkata, aku benar-benar tingkat ke-4 menghukum abadi. Ini, Zhang Yizong berkata dengan cemas, Tiande itu adalah tingkat ke-4 dari pemurnian abadi. Kamu akan segera melawan hidup dan mati. Apa yang harus aku lakukan? Ya, Zhang Yihan berkata dengan alis horizontal dan garis vertikal, andai saja Jenderal Suanyuan ada di sini, mungkin dia bisa menghentikan pertempuran yang menentukan. Sangat disayangkan bahwa Jenderal Suanyuan belum kembali sekarang. Setelah mendengar ini, Tan Yun berkata, tetua kedua tidak perlu khawatir tentang generasi muda. Bagaimanapun, orang yang tewas dalam pertempuran hari ini pasti bukan aku. Zhang Yizong berharap untuk mengatakan, Tan Xiaoyou, jika Anda benar-benar dapat membunuh Duan Tiande jauh di atas level Anda akan menjadi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah datang lagi. Pada saat ini, Chu Xiao berkata, waktu pertempuran yang menentukan akan datang. Sudah waktunya bagi kita untuk memulai. Pertempuran yang menentukan adalah hidup dan mati di pintu keluar kota Wai Chengfang. Tan Yun telah mendengar sebelumnya bahwa ketika para abadi memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan, selama kedua belah pihak setuju untuk bertarung sampai mati, mereka akan naik sendai hidup dan mati. Tan Yun mengangguk. Setelah itu, Chu Xiaoxia mengorbankan sebuah perahu. Selama retret Tan Yun, dia membeli perahu abadi terbaik, membawa Tan Yun, lelaki tua kedua, dan orang-orang dari Tiange kota Sishu, dan melaju keluar dari alun-alun. Saat dia melakukan perjalanan melalui kota luar, sebuah adegan yang membuat Tan Yun semakin tergerak. Orang abadi yang tak terhitung jumlahnya berdiri di udara, seperti gelombang gelap, menghadap Tan Yun dan berteriak. Bos Tan akan menang. Bos Tan, kami percaya bahwa Anda memiliki hadiah yang baik untuk perbuatan baik Anda. Anda pasti akan mengalahkan Duan Tiande. Bos Tan, kamu tidak boleh mati. Jika kamu mati, kami akan menderita kerugian terbesar di luar kota. Tanpamu, tidak akan ada pil menghukum terbaik makhluk abadi. Tanpa menunggu kata-kata pria itu, Tan Yun bercanda, kamu tidak ingin aku mati. Kamu khawatir tidak ada pil terbaik untuk menghukum makhluk abadi. Tidak, tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Pemuda sederhana dan jujur mengayunkan tangannya dan berkata dengan cepat. Tan Yun tersenyum bebas dan melihat sekeliling pada orang-orang abadi yang tak terhitung jumlahnya dan berkata, Tan Yun, terima kasih atas perhatianmu. Bahkan jika Tan mencoba membuat lebih banyak pil untukmu, Tan tidak bisa mati. Jamnya sudah dekat. Hidup dan mati Sendai, tergantung di lautan awan, adalah alat abadi kelas atas dengan keliling jutaan kaki. Alasan mengapa itu tergantung di lautan awan adalah untuk mencegah kekuatan yang tersisa menghancurkan bangunan di bawahnya. Ketika Chu Xiao mengendarai perahu abadi ke lautan awan, pupil Tan Yun tiba-tiba menyusut.
Dia melihat bahwa ada 30 juta tentara abadi berdiri di udara di sekitar Sendai hidup dan mati. Bos, jangan kaget. Chu Xiao berbisik, Anda tidak tahu. Anda menantang Duan Tiande. Anda dianggap oleh tentara abadi dan jenderal abadi sebagai menantang keagungan tentara abadi. Kecuali prajurit dan jenderal abadi, hampir semua pasukan di pusat kota telah datang. Seperti yang dikatakan Chu Xiao, Tan Yun sekarang adalah musuh publik dari seluruh pasukan abadi. Dalam pandangan tentara abadi, untuk melindungi warga kota abadi Xuanyuan, dia melemparkan kepalanya dan menumpahkan darah, tetapi Tan Yun, seorang abadi kota luar, berani secara terbuka memprovokasi tentara abadi. Tentu saja, berdiri di posisi Tan Yun, dia tidak pernah berpikir untuk memprovokasi keagungan tentara abadi. Saat ini, tepat di sebelah timur Sendai kehidupan dan kematian yang tergantung di lautan awan yang luas, ada 3 relief berbentuk kerucut seluas 10.000 kaki persegi. Pada ketiga relief tersebut terdapat seorang jenderal dan bawahannya, jenderal abadi, wakil jenderal dan mayor jenderal. Adapun 3 perwira dan perwira di bawah departemen jenderal atas, mereka tidak memenuhi syarat untuk duduk di kursi, tetapi berdiri tegak dan tegak di atas relief. Jenderal pada bantuan pertama adalah Jenderal Suge, seorang lelaki tua berusia 60-an. Jenderal pada bantuan kedua adalah Jenderal Sentu, seorang lelaki tua Kiksun yang tidak marah. Pada relief ketiga, lelaki tua yang duduk di kursi atas adalah Jenderal Duan Tiande, Sima Yongzheng. Di baris kedua kursi di bawah Sima Yongzheng, ada 10 jenderal abadi di bawahnya. Di kursi baris ketiga, ada 100 wakil jenderal. Di kursi baris keempat, ada ribuan jenderal muda, termasuk Duan Tiande. Pada saat ini, suara tua Sima Yongzheng yang bermartabat terdengar dari benak Duan Tiande, Jenderal Ben, tidak peduli siapa yang benar atau salah antara Anda dan Tan Yun, Anda harus membunuh Tan Yun. Ingat, Anda tidak hanya mewakili wajah Jenderal Ben, tetapi juga kehormatan 12 juta tentara saya. Bisakah kamu mendengarku dengan jelas? Mendengar pidato itu, Duan Tiande berkata dengan hormat, Jenderal terakhir sudah jelas. Jangan khawatir, Jenderal terakhir akan membunuhnya. Ya, Sima Yongzheng mengangguk, dan suara yang lama terdengar dari benak Duan Tiande. Tan Yun hanya ranah menghukum abadi. Tidak peduli seberapa kuat dia jelas bukan lawanmu. Ben akan sangat percaya padamu. Ketika Sima Yongzheng sedang berkhotbah, Jenderal Sentu, yang berada di kursi atas lega, tersenyum dan berkata, Laksamana Sima, saya mendengar bahwa kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun dapat disebut melawan langit. Anda harus membiarkan bawahan Anda Duan Tiande bekerja keras. Jika Duan Tiande kalah dari Tan Yun, kamu akan kehilangan wajah prajurit abadi dan jenderal abadi kita. Pada saat ini, Jenderal Suge juga tersenyum dan berkata, apa yang dikatakan Jenderal Sentu sangat benar. Jika Duan Tiande kalah, haha, itu akan menjadi aib bagi Jenderal Sima dan 12 juta tentara Anda. Tanpa menunggu Jenderal Suge kata-kata, dia dipotong oleh Sima Yongzheng dengan suara dingin, Jenderal memiliki kepercayaan pada Duan Tiande. Jangan ganggu kalian berdua. Dari kata-kata 3 jenderal, tidak sulit untuk melihat bahwa Jenderal Suge dan Jenderal Sentu bersama. Mereka penuh permusuhan dengan Sima Yongzheng. Ketika ketiga jenderal itu berbicara, Chu Xiao telah mendorong perahu peri keluar dari langit dan menggantung di atas Sendai hidup dan mati. 3 jenderal dan 30 juta pasukan abadi tidak bisa tidak memusatkan perhatian pada perahu abadi. Mereka bertanya-tanya mengapa Zhang Yizong, pengurus rumah tangga penguasa kota, bersama Tan Yun. Ketika mereka bingung, Zhang Yizong di kapal peri dengan sungguh-sungguh mengumumkan kepada Tan Yun, Tan Xiaoyou, selama retretmu, lelaki tua ini membantumu menyelidiki. Duan Tiande memiliki 3 keterampilan magis, dan orang ini telah berulang kali selamat dari situasi berbahaya di medan perang berdasarkan 3 keterampilan ini. Tan Yun mendengar pidato itu dan berkata, tolong bicara. Zhang Yizong berkata, 3 keterampilan ini adalah tinju pemecah gelombang, tangan ajaib tablet naga, dan formula tombak yang mematikan. Kamu harus lebih berhati-hati. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangguk berat, waktunya telah tiba. Aku akan turun. Chu Xiao berkata dengan cemas,
bos, Anda harus berhati-hati. Dengan itu, cincin abadi antara jari Chu Xiao melintas, dan pedang peri dengan kilau indah keluar dari udara tipis dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Dalam retret Tan Yun sebelumnya, Tan Yun membiarkan Chu menjadi dingin dan membeli pedang terbang senjata abadi tingkat rendah untuk dirinya sendiri di kota Fang. Pedang terbang ini memiliki 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah. Tan Yun akan menggunakan pedang ini untuk melawan Duan Tiande. Alasan mengapa dia tidak menggunakan pedang pembunuh Hong Meng adalah karena dia takut dikenali oleh orang kuat yang menyaksikan pertempuran yang menentukan. Pada saat yang sama, bahkan jika dia tidak bisa mengenalinya, dia tidak ingin membiarkan yang kuat tahu bahwa dia memiliki pedang ilahi di tangannya. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Saat Tan Yun memasukkan pedang terbang ke cincin peri, dia merasakan niat membunuh dan menyelimutinya. Tan Yun melihat ke samping, tetapi melihat 4 bangunan peri tergantung di belakang 3 patung relief raksasa. Di plakat 4 menara peri, kata-kata, Guild Alkimia, Guild Pemurnian Perangkat, Guild Pemurnian Simbol, dan Guild Pemurnian Arai, tertulis masing-masing. Niat membunuh datang dari seorang lelaki tua yang mengenakan jubah, wakil presiden, di gedung abadi Guild Alkimia. Orang tua itu adalah Miao Silin. Di kursi di sebelahnya, dia duduk dengan Miao Jincheng, yang wajahnya merah dan menatap Tan Yun. Miao Jincheng berkata, Tan Yun, dasar bajingan, hari ini adalah waktu kematianmu. Miao Silin menatap Tan Yun, dan matanya yang berlumpur menunjukkan kebencian yang tak ada habisnya. Dia berkata, Tan Yun, Miao Wei adalah cucu dari wakil presiden. Sebaiknya kamu tidak mati hari ini. Selama kamu tidak mati, wakil presiden akan membiarkanmu menderita siksaan paling kejam dan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Menghadapi ancaman itu, Tan Yun menatap Miao Silin dan berkata dengan suara dingin, Wakil Presiden, apa yang Anda katakan hari ini, saya Tan Yun berjanji bahwa itu akan terwujud dalam diri Anda satu persatu. Hati-hati, Pak Tua, jangan khawatir terlalu lama ketika Tan Yun menjebakmu. Setelah itu, Tan Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Miao Silin. Di bawah perhatian semua orang, dia berburu dengan jubah ungu, melompat dari perahu peri, dan mendarat dengan mantap di panggung hidup dan mati. Kemudian, Chu mengemudikan perahu peri dengan cerdas dan melayang jauh di tengah keramaian di sekitar Sendai hidup dan mati. Pada saat ini, Sima Yongzheng di kursi lega bangkit perlahan, melihat sekeliling orang-orang dengan pandangan bermartabat, dan suara usia tua berlama-lama di langit. Hari ini adalah hari pertempuran yang menentukan antara Duan Tiande, bawahanku, dan Tan Yun, warga luar kota. Karena pertempuran yang menentukan akan datang, rasa terima kasih dan kebencian di antara mereka tidak penting. Hari ini, hanya satu dari mereka yang bisa berjalan di Sendai hidup dan mati hidup-hidup. Yah, waktunya telah tiba. Pertempuran hidup dan mati yang menentukan bisa dimulai. Begitu kata-kata Sima Yongzheng jatuh, 12 juta tentara abadi di bawah komandonya berteriak serempak, Mayor Jenderal Duan harus menang. Mayor Jenderal Duan akan menang dan meningkatkan kekuatan militer kita. Suara tentara abadi melekat di telinganya. Tan Yun berdiri di tengah Sendai hidup dan mati yang besar, dan tatapannya berangsur-angsur menjadi tenang. Dengan lega, Duan Tiande, mengenakan baju besi hitam, berkata dengan suara bersemangat, jangan khawatir, Mayor Jenderal, saya akan melakukan apa yang saya katakan. Hari ini, saya akan membunuh orang yang memprovokasi kekuatan militer kita. Setelah itu, Duan Tiande berubah menjadi cahaya gelap, menembus kehampaan dan muncul di depan Tan Yun. Pada saat ini, semua penonton terdiam. Tidak ada keraguan bahwa hampir semua orang abadi diam-diam mendukung Tan Yun. 30 juta tentara di bawah 3 jenderal semua ingin Tan Yun mati. Dalam pandangan mereka, Tan Yun tidak diragukan lagi memukul batu dengan telur di hadapan Duan Tiande.